Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai selamat pagi semuanya. Selamat datang di podcast Diksi 2022 dengan mengusung tema polemik penjualan obat gerai retail, realita versus idealnya. Oh ya, sebelum itu gimana nih kabarnya teman-teman semuanya? Tentunya harus sehat dong ya, karena kita udah hampir terbebas nih dari kekangan COVID-19 selama lebih dari 3 tahun. Wis, gak kerasa ya. Tapi jangan lengah teman-teman, kita harus tetap jaga imun kita, perlu tetap melanjutkan upaya vaksinasi dan budaya hidup bersih sehat lainnya, seperti protokol kesehatan. Karena sejatinya pandemi belum resmi dinyatakan berakhir nih oleh WHO, hanya sedikit transisi ke era endemi gitu. Oke, mungkin cukup ya untuk pembukaannya. Next kita kenalan sama siapa dulu nih? Kenalan sama saya dulu ya. Oke, perkenalkan saya Alfiani Bikarmasari, mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Jember, angkatan 2020, yang nantinya akan menemani teman-teman semuanya di podcast Diksi kali ini. Tentunya saya tidak sendirian di sini, saya akan ditemani oleh narasumber kita yang sangat luar biasa tentunya. Oke, langsung aja kita sama narasumber kita, Ibu Apoteker Ika Nurcahanti, SPAM MSc. Halo, Assalamualaikum Bika, selamat pagi. Gimana nih Bika kabarnya? Selamat pagi, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, jadi teman-teman, Ibu Apoteker Ika Nurcahanti SPAM MSc ya, salah satu dosen di Fakultas Farmasi kita. Tentunya udah pada ketemu semua kan ya sama Bu Ika saat praktikum offline. Aduh, nyesel banget kalau misal nggak pernah ketemu karena Bu Ika baik banget, Sarah. Oke. Baik, jadi sebelumnya, terima kasih Bu Ika karena telah meluangkan waktunya untuk kita berbincang-bincang pada pagi hari ini membahas POGR ya Bu ya. Waduh, apa tuh POGR? Mungkin teman-teman masih penasaran nih, belum tahu gitu. Dan bagaimana urgensi serta regulasinya dan tidak ketinggalan pula langkah apa yang kita lakukan agar POGR ini terselesaikan problematikanya. Oke, jadi beberapa hal yang saya sebutkan tadi akan kita bahas bersama secara tuntas bersama narasumber kita, Ibu Apoteker Ika Nurcahanti SPAM MSc. Oke, Bu Ika, pertama-tama mungkin muncul pertanyaan nih, Bu, dari beberapa teman-teman yang belum tahu apa sih POGR itu. Jadi teman-teman, sebelum kita ke POGR, mungkin teman-teman juga sudah tahu ya bahwa dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali pihak yang bergantung pada keberadaan atau komoditas dari obat-obatan, dimanapun itu tempatnya, terutama di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan lain sebagainya. Di rumah pun kita juga harus siap sedia dong ya, obat mungkin menjadi kebutuhan khusus untuk sebagian orang atau hanya untuk sekedar upaya pencegahan dan penanganan langkah pertama. Nah, namun muncul nih beberapa permasalahan di balik keberadaan atau peredaran obat yang terjadi apabila kurangnya regulasi dan pengawasan yang kurang ketat nih terhadapnya gitu. Oke, hal ini berkaitan dengan yang saya sebutkan tadi di awal, yaitu POGR, yang merupakan singkatan dari peredaran obat gerai retail. Agar lebih enak dan singkat nyebutnya dan lebih mudah diingat gitu. Jadi diistilahkan dengan POGR. Betul seperti itu ya Bu Ika ya? Ya. Oke, nah mungkin untuk selanjutnya Bu Ika dapat memberikan sedikit pandangan nih kepada teman-teman apa itu POGR secara lebih detailnya dan bagaimana menurut Bu Ika stigma dari masyarakat terkait hal tersebut. Silakan Bu Ika. Oke, jadi kalau kita bicara mengenai penjualan obat ya atau peredaran obat di gerai retail ini masih menjadi PR sampai hari ini. Jadi ini sebenarnya bukan hal yang baru ya. Jadi mungkin sebelum kalian menjadi mahasiswa Fakultas Farmasi ini sudah terjadi, gitu ya. Jadi kalau kita ingat sebenarnya udah banyak sekali masalah yang muncul dari hal ini. Yang paling mudah adalah ketika kemudian masyarakat itu dengan sangat mudah mendapatkan obat di luar vaskes, gitu ya. Nah, kenapa kemudian fenomena ini terjadi dan terus berkembang? Ini sebenarnya faktor pengaruhnya juga lumayan banyak, gitu. Salah satu yang paling bisa kita lihat saat ini adalah bahwa masyarakat itu sudah banyak terpapar dengan informasi, gitu ya. Tetapi sayangnya informasi itu kemudian tidak disaring terlebih dahulu. Ya, apakah kemudian informasinya valid, kemudian berbasis ilmiah dan seterusnya. Jadi mereka taunya ya hari ini itu kalau beli obat ya bisa dimanapun, gitu ya. Kalau kalian lihat misalnya tidak hanya di gerai retail yang sifatnya franchise, gitu ya. Kalau saya sebut nama, boleh nggak ini sebut nama, Mbak Alfi? Boleh Bu, boleh. Boleh ya. Jadi kalau misalnya kita
kalian pernah ke Alfamart, Indomart, atau mungkin ke Transmart ya, Hypermart, itu kan mereka juga menjual seperti itu. Tetapi ini yang harus dipahami konteksnya seperti apa. Nah, belum lagi yang kemudian penjualan obat itu beredar di toko kelontong gitu ya, di warung-warung. Mungkin kalau kalian di dekat rumah masih ada warung yang konvensional ya, tradisional, pasti mungkin ada 1-2 item atau bahkan 3 item obat yang dijual gitu ya. Dan lebih parahnya bahwa fenomena penjualan obat yang seperti ini itu bahkan sudah menyinggung obat-obat dengan kondisi khusus. Kondisi khusus yang seperti apa ya? Kondisi khusus itu misalnya obat-obat yang masuk ke dalam kelompok obat keras, kemudian bahkan kita pernah menjumpai kasus gitu ya, penjualan obat-obat psikotropika secara online misalnya, dan itu terjadi gitu ya, dan di Indonesia itu terjadi. Nah, masyarakat lupa gitu ya, masyarakat lupa bahwa saat kita bicara tentang obat itu kita kembali pada 2 konteks. Ya, ini yang juga selalu sering saya sampaikan kepada mahasiswa. Kalau kita bicara obat, maka kita berbicara mengenai keamanan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah kita bicara mengenai efikasi atau kemanjuran atau khasiat. 2 ini nggak bisa terlepas. Gitu ya, 2 ini nggak bisa terlepas. Dan masyarakat belum banyak yang memahami pada konteks ini. Sehingga kemudian mereka beranggapan bahwa ya kalau saya bisa mendapatkan obat-obat yang saya butuhkan, ya meskipun itu tidak berasal dari sarana pelayanan kesehatan yang resmi ya, atau yang memang diperbolehkan oleh peraturan perundangan, ya kenapa enggak gitu ya. Kalau saya mudah mendapatkannya, harganya kemudian terjangkau, dan kondisi saya pun bisa membaik dengan itu ya, tetapi mereka lupa ya apakah kemudian keamanannya ya ketika mereka membeli dari bukan fasilitas pelayanan penyedia kesehatan itu dijamin atau terjamin keamanannya ya, sehingga memang artinya pada konteks ini ya semua perlu tahu gitu ya, apa sih batasan atau siapa sih yang boleh memperjualbelikan obat ya, baik itu obat keras, obat bebas terbatas ataupun obat bebas. Seperti itu Mbak Alfi. Oke, baik. Terima kasih Bu Ika. Jadi tadi sebenarnya kalau sekarang itu udah banyak banget ya buka di online gitu. Bahkan ada yang menjual psikotropik gitu ya Bu ya. Sebenarnya gimana sih Bu regulasinya gitu? Regulasi secara benarnya gitu penjualan obat ini gitu. Mungkin ada regulasi yang di gerai retailnya itu harus seperti apa gitu. Kalau di gerai retail kan mungkin ada toko obat kayak gitu ya Bu. Apakah ada undang-undang yang mengatur seperti itu Bu? Jadi kalau kita bicara mengenai penjualan obat ya, saya kembalikan dulu ke Permenkes nomor 9 tahun 2017 tentang apotek. Ya, jadi ini salah satu Permenkes yang sebaiknya kita sama-sama menghatamkan gitu ya. Jadi kelebihan dari profesi kita itu adalah sebaiknya kita paham. Jadi bukan hanya pernah membaca, tapi paham ini konteks hukumnya seperti apa. Jadi di Permenkes 9 tahun 2017 itu adalah Permenkes yang mengatur tentang apotek ya. Jadi seluk-beluk apotek itu diatur dalam Permenkes nomor 9, dan di salah satu pasalnya menyebutkan bahwa apotek itu diperbolehkan ya, diperbolehkan melakukan penyerahan sediaan farmasi ya. Sediaan farmasi itu kan meliputi termasuk di dalamnya obat gitu ya, kepada siapa? Kepada apotek lainnya, kepada instalasi farmasi rumah sakit, kepada instalasi farmasi klinik, kemudian kepada dokter, ya, kepada bidan yang melakukan praktek mandiri, kepada pasien, dan kepada masyarakat. Jadi satu lagi, kepada toko obat. Ya, jadi tidak ada selain itu. Ya, jadi kalau kalian nanti membuka Permenkes nomor 9, di sana disebutkan. Nah, sebenarnya kalau kita bicara regulasi yang lain itu masih diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 1331 tahun 2002 yang di dalamnya mengatur tentang pedagang eceran obat. Gitu ya. Mungkin ini istilah baru ya. Saya nggak tahu, Mbak Alfi pernah dengar? Pedagang eceran? Oh iya, pernah. Pernah ya. Oke. Jadi kalau kita bicara pedagang eceran obat, maka konteksnya atau definisi yang termuat dalam Permenkes tersebut menyatakan bahwa pedagang eceran obat adalah mereka, ya, mereka yang boleh menjual obat bebas dan obat bebas terbatas
yang berasal dari pabrikan, ya, artinya diproduksi oleh industri farmasi, ya, dalam bentuk eceran. Ya, makanya kenapa pedagang eceran obat. Tetapi ya pada pasal berikutnya kemudian diatur bahwa pedagang eceran obat ini dalam menjalankan ya jual belinya gitu ya, dalam menjalankan transaksinya dengan konsumen itu mereka harus punya izin. Ya, harus punya izin. Ya, nah siapa yang memberikan izin ya? Kalau dulu izin itu kemudian bisa diberikan oleh kepala dinas kesehatan ya, kabupaten kota setempat. Tetapi saat ini ya, karena kita sudah mengenal sistem OSS ya, online single submission, maka kemudian bisa jadi perizinan pada pedagang eceran obat ini itu juga diberikan atas kerjasama dari dinas kesehatan dan dinas PTSP ya. Dinas PTSP itu dinas pelayanan terpadu satu pintu. Jadi harus ada izinnya. Nah, poin berikutnya yang kemudian masih dinyatakan dalam peraturan 1331 tahun 2002 adalah bahwa mereka yang kemudian melakukan transaksi ya atau mengklaim dirinya bahwa mereka adalah pedagang eceran obat itu harus memiliki seorang penanggung jawab. Ya, tahu nggak siapa yang jadi penanggung jawabnya? TTK-nya ya Bu ya. TTK, Penanggung jawab. ya. Iya. Ya, jadi penanggung jawab pada konteks pedagang eceran obat itu adalah tenaga teknis kefarmasian. Itulah yang kemudian membedakan bagaimana secara perizinan antara pedagang eceran obat dengan apotek. Ya, jadi pada apotek itu diperbolehkan menjual obat keras, termasuk di dalamnya adalah narkotika, psikotropika, obat-obat tertentu dan prekursor. Sementara pada pedagang eceran obat, ya, di mana toko obat ini termasuk di dalamnya, itu hanya terbatas pada transaksi penjualan obat bebas dan bebas terbatas. Sehingga kemudian menjadi dipertanyakan ya legalitasnya terhadap warung-warung, toko kelontong, ataupun gerai retail franchise yang serupa, yang kemudian mereka menjual obat tanpa izin. Ya, artinya konteksnya sebagai apa nih? Di sini kan dipertanyakan. Ya, karena balik lagi kalau kita kembalikan kepada regulasinya, kepada peraturan perundangan ya sudah diatur jelas gitu bahwa harus ada penanggung jawab. Ya, saya pernah melihat, mudah-mudahan saya tidak salah melihat ya dan mengingat antara di Transmart atau di Hypermart itu salah satunya sudah bertransformasi sebagai toko obat. Jadi sudah ada di sana tercantum surat izin di mana kemudian TTK bertanggung jawab sebagai atau dalam hal ini mengatur pengelolaan bagaimana kemudian obat bebas dan bebas terbatas yang dijual itu bisa dijamin ya keamanannya, kemudian kualitasnya seperti itu. Karena ini yang sebenarnya menjadi PR. Gitu ya, ini yang menjadi PR kita bersama bahwa masyarakat harusnya paham gitu. Kalau kita bicara obat ataupun sediaan farmasi yang lain, maka kita bicara pada dua hal utama. Ya, di luar harga, di luar kemudahan akses dan yang lain-lain. Nah, tadi saya lupa menyampaikan bahwa begini Mbak Alfi. Kenapa kemudian peredaran obat itu menjadi semakin mudah, gitu ya, termasuk tadi obat-obat yang dengan kondisi khusus, karena memang hari ini masyarakat itu merasa sudah sangat mudah untuk melakukan swamedikasi. Ya, jadi kalau kita kembali ke terminologinya ya, swamedikasi, pengobatan sendiri, gitu ya, kurang lebih kan maknanya seperti itu. Sebagian besar kemudian menganggap ya namanya pengobatan sendiri, yang penting saya dapat obatnya dengan mudah, saya obati diri saya membaik, itu sudah cukup. Tetapi kan tidak sesempit itu, ya. Jadi kalau kita bicara swamedikasi, kita bicara juga tentang bagaimana kemudian mulai dari cara masyarakat ini atau konsumen ini mendapatkan ya obatnya dari mana, cara dia mengkonsumsi seperti apa, sampai kemudian monitoring yang bisa dilakukan. Dan sebaiknya itu kan memang dilakukan di sarana-sarana pelayanan kesehatan ya, di mana apoteker berada di dalamnya. Tuh, kemudian faktor lain bisa juga dipengaruhi oleh tingginya biaya kesehatan. Jadi di Indonesia ini meskipun kita sudah
di cover ya oleh Badan Jaminan BPJS ya, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ya, termasuk BPJS Kesehatan. Tapi secara nominal ya, pembiayaan kesehatan di Indonesia ini masih cenderung tinggi, gitu ya. Dan tidak semua masyarakat itu kemudian mengikuti program ini ya. Kita sama-sama tahu tentang itu ya, sehingga akhirnya kan pemerintah harus melakukan upaya-upaya yang sifatnya bahkan terkesan represif gitu ya, bahwa wajib, kalau nggak wajib BPJS nanti nggak bisa bikin KTP lah dan seterusnya gitu ya. Nah itu kemudian juga mempengaruhi masyarakat untuk enggan melakukan pemeriksaan. Jadi masyarakat itu lebih suka kemudian melakukan self diagnosis. Ya, jadi jangan heran kalau nanti misalnya Mbak Alfi bekerja di apotek gitu ya, kemudian ada konsumen datang, lalu dia cukup menyampaikan, Mbak, ada nggak 3 obat asam urat? Ini salah satu kombinasi obat yang sudah terkenal ya. Biasanya isinya adalah natrium diklofenak, meloxicam, kemudian ada allopurinol. Ya, meskipun kita juga sama-sama tahu bahwa ketiga item obat itu adalah memang bisa digunakan untuk penanganan asam urat gitu ya, hiperurisemia. Ya, semudah itu mereka, gitu ya. Ada nggak Mbak? Padahal ketika kita menanyakan kembali, apakah misalnya Bapak atau Ibu pernah melakukan pengukuran kadar asam urat, mereka tidak pernah melakukan. Ya, mereka tidak pernah melakukan. Ya, kalau ditanya, loh Bapak tahu dari mana? Ya, karena kebanyakan jawabannya adalah karena saya mengalami gejala yang sama. Sama-sama linu di lutut, ya, kemudian terutama kalau pagi, ya, kemudian ada pembengkakan ya, jadi tanda-tanda inflamasi ditunjukkan. Tapi kan pada akhirnya kemudian tidak bisa didiagnosis begitu saja bahwa yang bersangkutan menderita asam urat. Jangan-jangan yang bersangkutan menderita osteoartritis ya, sehingga sebenarnya nggak perlu allopurinol misalnya seperti itu. Itu baru konteksnya yang asam urat, belum lagi kasus yang lain ya, biasanya adalah diabetes ya, jadi penyakit-penyakit yang sifatnya degeneratif, hipertensi ya. Jadi kalau itu kemudian dibiarkan, banyak masyarakat yang seperti itu, kan sebenarnya kasihan, ya, memprihatinkan sekaligus kasihan. Gitu. Jadi sebenarnya udah sampai ke sana, gitu. Sehingga kenapa kemudian penjualan obat ini perlu dipikirkan, ya, bukan hanya dipikirkan ya, tapi ada win-win solution yang kemudian bisa dimunculkan di lapangan, begitu. Oke, Bu Ika, baik. Jadi ada beberapa faktor ya Bu ya, karena semua medikasinya, kemudian tingginya biaya di rumah sakit pengobatan kayak gitu, terus juga masyarakat yang berpikiran seperti saya gejalanya sama nih kayak saudara saya, jadi saya belinya sama kayak gitu ya Bu ya. Jadi ada beberapa faktor yang menunjang bagaimana obat ini bisa mudah didapatkan di gerai retail seperti itu. Oke Bu Ika, ini saya dapat informasi nih Bu, saya dapat membaca sedikit informasi di salah satu acara berita gitu. Berdasarkan data yang dikumpulkan sepanjang tahun 2020 nih Bu, di 6 bulan pertama di masa pandemi sudah ada peningkatan sampai 100% nih Bu peredaran obat ilegal. Nah menurut saya angka itu udah benar-benar angka yang maksimal gitu, bahkan 2 kali lipatnya gitu. Nah, dan juga setelah adanya penyelidikan gitu, sekitar 48.000 tautan itu mengiklankan obat dan makanan ilegal gitu, dan itu sudah teridentifikasi oleh BPOM. Jadi mungkin kalau dikaitkan dengan COVID-19 juga, ini saya menyebutkan obat generiknya Bu ya, itu ada dexamethasone gitu yang dipasarkan secara ilegal di media daring gitu. Nah, bagaimana nih menurut Bu Ika terkait hal tersebut? Ya, oke. Jadi kalau balik lagi ya, kalau kita bicara regulasi, maka idealnya regulasi itu kan harus diterapkan di lapangan, gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita melihat kondisi hari ini itu sudah kalau saya mengamati ya, itu sudah jauh lebih baik dibandingkan sekitar 7-10 tahun yang lalu. Ya, jadi saya pernah ngobrol ya dengan salah satu teman di Balai Besar POM. Ya, saya tanyakan kenapa, kalau kalian pernah ingat ya, kita pernah ada di masa di mana kemudian masyarakat ya, Indonesia ini mempertanyakan kinerja Badan POM ya sebagai lembaga independen yang mengawasi jalannya peredaran obat dan makanan di Indonesia.
Ya, Badan POM ini kerjanya ngapain sih? Badan POM ini loh tidak hanya di pusat ya, tetapi juga ada di provinsi, juga ada di beberapa kabupaten kota, termasuk unit terkecilnya itu sekarang ada Lokapom ya, kalau kita sama-sama tahu. Ya, nah ternyata, gitu ya, ternyata sebenarnya pada sisi regulasi ataupun SOP yang mereka punya, mereka ini sudah melakukan apa yang disebut sebagai tindakan inspeksi. Gitu ya. Jadi inspeksi ke sarana-sarana pelayanan kesehatan, termasuk ke fasilitas yang menyediakan makanan minuman gitu ya, atau produk lain dalam konteks pengawasan Badan POM itu sudah mereka inspeksi ya secara kontinu. Tetapi kontinuitas ini kemudian dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama adalah terkait dengan ketersediaan SDM ya di lingkungan Badan POM ataupun di Balai Besar POM dan unit turunannya, dan juga adalah terkait dengan anggaran. Ya, itulah yang kemudian membatasi mereka untuk turun ke lapangan. Ya, karena kalau namanya inspeksi itu harapannya kan kalau kemudian ada temuan, maka temuan itu bisa ditindaklanjuti. Ya, baik yang sifatnya ringan, misalnya diberikan surat peringatan, ataupun kalau sampai perlu dipidanakan, maka itu harus lanjut ke ranah pidana, kan seperti itu. Ya, ternyata itu yang kemudian menjadi penyebab utama. Ya, nah di sisi yang lain, gitu ya, dalam rangka untuk mencoba menyikapi situasi yang ada di mana kemudian berbondong-bondong banyak sekali apa ya semacam penjualan online yang dilakukan termasuk terhadap obat dan makanan, itu kemudian Badan POM sebenarnya sudah menggandeng kerjasama. Ya, kerjasama dengan siapa? Kerjasama dengan Kominfo, ya, kemudian juga menjalin kerjasama bersama Polri, ya, jadi bersama teman-teman di kepolisian dan teman-teman di Kominfo, mereka sudah menjalin semacam kerjasama untuk apa? Untuk bisa mengawasi bagaimana obat dan makanan ini beredar di Indonesia. Ya, tetapi ya tadi masih ada faktor pengganggunya, gitu ya, terkait ketersediaan SDM dan juga anggaran. Ditambah lagi kita ingat bahwa hari ini kan kita sudah dalam era pasar bebas ya, di mana kemudian produk masuk ke Indonesia itu bisa jadi secara regulasi persyaratan tidak seketat di tahun-tahun sebelumnya. Jadi saringannya menjadi lebih longgar, sehingga itu yang kemudian menyebabkan masih banyak gitu ya, bahkan tadi disebutkan sudah hampir 100% naiknya. Gitu ya. Jadi memang ini PR yang tidak bisa kita tutup mata dari PR tersebut ya. Jadi sebenarnya masing-masing dari kita, Badan POM sendiri saya rasa sudah melakukan upaya yang baik gitu ya, sudah melakukan upaya optimal dengan segala keterbatasan. Ini tetapi mungkin memang harus ada, menurut saya harus ada regulasi yang lebih kuat lagi, gitu, agar teman-teman yang di lapangan ini kemudian bisa melakukan pekerjaannya dengan optimal gitu. Karena kalau kita lihat kan kita ini juga masih berada pada situasi yang seperti ini ya, situasi di mana kemudian kalau ada hal-hal di belakang layar ya yang bisa memudahkan dalam tanda kutip, ya bisalah diatur gitu ya. Jadi transaksi-transaksi di bawah meja itu masih berpotensi untuk dijumpai, meskipun kalau kita kaitkan dengan hasil kerja teman-teman di KPK juga saya kira udah luar biasa gitu ya, seperti itu. Oke, baik Bu Ika. Jadi sebenarnya BPOM sendiri itu udah banyak kerjasamanya dengan mungkin dengan Polri dan juga dengan Kominfo kayak gitu ya Bu. Mungkin tadi juga disebutkan dari Bu Ika regulasinya nih mungkin yang lebih diperketat lagi gitu. Atau mungkin dari masyarakatnya juga Bu Ika. Salah satunya juga dari pelaku usaha terkait PUGR ini atau pelaku usaha di gerai retail gitu. Nah, bagi mereka kan mungkin mereka hanya memikirkan profit atau keuntungan gitu sebesar-besarnya melalui komoditas obat kita ini tanpa memandang perlindungan atau keselamatan pasien itu sendiri dan juga tanpa menghiraukan regulasi yang harusnya mereka patuhi gitu dan mungkin juga menghilangkan regulasi yang
harusnya juga secara tegas dilakukan oleh seluruh elemen dari masyarakat dan juga pemerintahan yang terkait. Nah, menanggapi hal tersebut, mungkin bagaimana nih menurut Bu Ika tindakan konkret yang harusnya dilakukan gitu? Mungkin tadi sebenarnya sudah ada gitu sebelumnya, tapi apakah ada yang lebih ngena lagi gitu Bu, agar POGR ini emang benar-benar lurus gitu, enggak belok ke jalannya kayak gitu Bu? Silakan Bu Ika. Oke, jadi kalau bicara apa yang bisa dilakukan ya, jadi salah satunya adalah saya sepakat bahwa undang-undang kefarmasian itu harus goal, gitu ya. Jadi itu adalah salah satu goals dari profesi kita yang saya kira memang harus diwujudkan, gitu ya. Meskipun kita sama-sama melihat ya bahwa perjuangannya cukup berdarah-darah ya dibandingkan undang-undang keperawatan ataupun undang-undang di bidang kedokteran, gitu ya. Kita masih berjuang hari ini. Tapi saya kira dengan munculnya undang-undang sebagai bentuk aturan tertinggi di Republik ini, harapannya itu bisa membantu. Ya, harapannya bisa membantu. Kemudian yang kedua adalah saya kira mungkin perlu ditinjau kembali ya, apakah peraturan menteri tadi ya nomor 1331 tahun 2002 itu masih relevan dengan situasi hari ini. Ya, karena kalau kita lihat sebenarnya ada beberapa peraturan yang sekiranya saya kira perlu untuk dikaji ulang sesuai dengan kondisi hari ini. Contoh, kalau kita bicara mengenai OA, ya obat wajib apotek dirilis terakhir peraturannya adalah di tahun 99, berarti itu sudah berapa puluh tahun berlalu, gitu ya. Meskipun di tahun 2021 kalau tidak salah ada peraturan menteri yang merilis mengenai perubahan pada beberapa penggolongan obat. Ya, saat itu berkaitan juga dengan kondisi pandemi seperti itu. Tapi saya kira untuk OA ini sendiri juga perlu dikaji ulang, gitu ya. Jadi kalau tadi misalnya kita bicara contohnya misalnya di dexamethasone ya, dexamethasone itu kan masyarakat itu mencapnya ya sebagai obat apa? Sebagai obat dewa. Ya, obat dewa. Kenapa namanya obat dewa ya? Karena dia dianggap apapun penyakitnya, kalau kemudian sudah minum dexamethasone atau yang dalam satu kelompoknya, itu maka kondisinya akan membaik, ya, apapun keluhannya, gitu ya, seperti itu. Ya, jadi balik lagi itu PR. Kemudian yang ketiga, saya kira masing-masing dari kita itu kemudian punya peranan, ya. Kita masing-masing dari kita itu bisa memberikan manfaat minimal pada masyarakat yang paling dekat dengan kita, ya, sehingga misalnya dari saya sendiri ya, kenapa saya sangat menyukai ketika melakukan Gema Cermat, karena memang ternyata pada saat kita bisa menyampaikan hal tersebut dengan tepat, maka di saat yang sama kita akan mendapatkan banyak sekali pertanyaan mengenai obat. Dan ternyata balik lagi gitu bahwa masih ada keterbatasan pemahaman. Ya, kita nggak usah bicara dulu mengenai misalnya interaksi ya, atau terkait ROTD misalnya ya. Kita pahamkan dulu masyarakat gitu. Tentang apa? Ya, yang paling mengawali adalah tentang bagaimana mereka ini bisa mendapatkan obat yang terjaga kualitas dan keamanannya. Kalau kemudian pemikiran ini bisa kita samakan ya dengan pemikiran masyarakat atau pemahaman kita bisa kita tularkan ke masyarakat, dan semakin banyak kemudian perorangan ataupun komunitas yang melakukan pemberian edukasi seperti ini, saya kira lama-lama juga masyarakat akan terbuka pikirannya. Dan ini sudah terbukti ya. Jadi saya kira kita juga mengapresiasi begitu Kementerian Kesehatan yang kemudian merilis program Gema Cermat ini, atau di program lain ada Germas gitu ya, tapi kalau yang kita bicara dalam konteks obat lebih dekat ke Gema Cermat. Karena ternyata program ini sangat membantu teman-teman di lembaga lain ya, termasuk teman-teman di Badan POM gitu ya, dalam rangka tadi ya memberikan edukasi, memberikan pemahaman agar mereka punya persepsi yang sama. Bahwa kalau masyarakat ingin mendapatkan obat yang terjaga kualitas dan keamanannya, maka silahkan kemudian dibeli pada sarana yang juga legal. Ya,
Karena yang kita khawatirkan salah satunya dari peredaran obat yang membabi buta hari ini, di mana kita bisa mendapatkan bahkan tadi ya di level warung kelontong pun kita bisa dapat, adalah kita bukan meragukan ya dari mana mereka mendapatkan obatnya, ya, tapi kita kemudian mempertanyakan keasliannya. Apa yang menjamin ya bahwa itu bukan obat palsu? Ya, apa yang menjamin bahwa itu bukan obat yang diperoleh dari PBF yang abal-abal misalnya. Jadi ketika tidak ada regulasi yang mengatur secara spesifik siapa dan yang boleh dan tidak boleh untuk mengelola sediaan farmasi, ya ini akan terus menjadi PR. Ya. Terus saya kira akan berpuluh-puluh tahun gitu kalau pemerintah tidak segera mengambil langkah tegas gitu, entah dalam bentuk peraturan atau harusnya ya peraturan yang memang diterapkan di lapangan. Gitu. Jadi kalau dari sisi ke masyarakatnya, saya kira siapapun dari kita bisa berperan serta ya untuk mengedukasi, tetapi pada sisi pemilik usaha, maka kita tentu saja butuh campur tangan pemerintah untuk menerbitkan regulasi yang menguatkan. Ya, siapa yang boleh dan tidak boleh untuk mengelola sediaan farmasi. Kalau boleh, apa persyaratannya? Ya, apakah masih tetap harus TTK misalnya sebagai penanggung jawab ya minimal, ataukah dibatasi pada sisi golongan obat yang boleh untuk ditransaksikan atau diperjualbelikan atau seperti apa? Ya, karena ya tadi gitu, saya kira kalau dalam konteks pelaku usaha kan tidak hanya unsur saya kira unsur sosialnya mungkin hanya berapa persen ya, tapi mereka pasti ingin mengedepankan juga unsur bisnis. Tidak ada pelaku usaha yang tidak ingin mengambil keuntungan ya, tapi keuntungan yang seperti apa itu yang kemudian saya kira pemerintah juga harus punya kewaspadaan di situ agar generasi kita ke depan ya bukan generasi yang apa ya istilahnya mudah gitu. Jadi kalau kita bicara hari ini yang juga ramai tentang ganja ya, bagaimana apakah kita yakin ganja kemudian bisa digunakan di Indonesia misalnya untuk pengobatan, padahal PR kita terkait peredaran obat yang lain itu masih separah itu, saya kira seperti itu. Jadi mudah-mudahan undang-undang kefarmasian bisa segera dirilis, kemudian mudah-mudahan ada perhatian khusus ya dari pemerintah terhadap ketersediaan anggaran ataupun ketersediaan sumber daya manusia pada beberapa lembaga yang memang tugasnya adalah melakukan pengawasan. Jadi sebenarnya secara prinsip tadi bahwa Badan POM itu tidak hanya di akhir ya. Jadi di awal mereka sudah melakukan apa yang disebut sebagai pre-evaluation. Jadi evaluasi awal yang digunakan pada saat kemudian setiap produk itu bisa dikeluarkan NII gitu ya. Nah, pada saat produk sudah beredar, mereka kemudian melakukan post market control. Ya, bagaimana kemudian seluruh produk yang beredar ini ya memang harus diawasi ya, tapi balik lagi tadi ternyata masih ada faktor yang mengganggu gitu ya, yang saya kira pemerintah harus punya kewaspadaan terhadap hal ini. Begitu Mbak Alfi. Oke, baik Bu Ika. Jadi seperti pesan Bu Ika tadi ya, teman-teman kita di sini juga sebagai seorang farmasis gitu, calon farmasis, teman-teman yang mendengarkan podcast ini baik dari Fakultas Farmasi Universitas Jember ataupun dari teman-teman farmasi seperjuangan di universitas di luar sana, baik PTN maupun PTS, kita sebagai seorang yang tahu gitu regulasi terkait obat-obatan ini seperti apa, harusnya bagaimana, kita kan harusnya udah di luar kepala ya Bu ya, dan tadi juga sudah mendapat ilmu tambahan nih dari Bu Ika. Jadi kita harus bisa juga jadi ibaratnya garda terdepan gitu, edukasi kepada orang di sekitar kita, mungkin terdekat dulu nih kepada keluarga kita gitu, bahwa PLGR ini bukanlah hal yang seharusnya terjadi gitu. Kita harus beli obat itu ya di apotek gitu, ataupun di rumah sakit, di tempat yang memang seharusnya kita dapatkan obat itu gitu. Minimal dengan itu juga kita sudah ikut berkontribusi gitu untuk meningkatkan taraf kesehatan dari masyarakat kita sendiri gitu Indonesia. Benar seperti itu Bu Ika. Oke, saya izin nanya lagi nih Bu, terkait tadi kan pemerintah ini sebenarnya sudah tegas nih, sudah ada kalau dibilang sudah tegas masih kurang gitu, tapi sudah ada regulasinya, tinggal bagaimana dari masyarakatnya sendiri gitu menaatinya gitu. Nah, semisal nih Bu, udah terlanjur nih dari masyarakatnya udah terlanjur beli obat di gerai retail gitu yang non vaskes.
Tapi dari masyarakat ini masih kurang tahu gimana sih cara membedakan obat yang ini benar atau obatnya ini palsu gitu. Menurut BK gimana Bu cara BK mengedukasi masyarakat terkait hal tersebut jika memang sudah terlanjur terjadi seperti itu? Oke, jadi saya kira dengan kondisi yang hari ini terjadi itu di balik kondisi yang saya kira cukup berat ini ya, saya kira kita semua juga belum terlambat gitu untuk terus melakukan edukasi. Jadi kalau pada saat memberikan edukasi di awal, kami biasanya selalu menekankan dulu tadi terkait bagaimana cara mereka mendapatkan, ya. Kenapa hal ini perlu untuk mereka pahami, untuk dipahami oleh masyarakat? Karena kemudian ini akan berkaitan tadi dengan keamanan ya dari obat itu sendiri. Dan kalau kita bicara keamanan, maka kita juga akan bicara bagaimana kemudian masyarakat itu bisa mengenali ya tanda-tanda minimal lah gitu ya, perbedaan antara obat-obat yang asli dengan obat yang palsu gitu ya. Misalnya dari sisi blister atau kemasan, kemudian dari kekuatan sediaan ya. Jadi kadang pernah ya saya mendapatkan cerita dari konsumen itu, jadi dia membeli sebuah tablet ya memang di kelontong ya di warung begitu, dan tabletnya itu ternyata sangat keras gitu. Ya dengan kandungan bahan aktif yang sama ya yang dia pahami itu sangat keras sehingga dia belum pernah menemukan tablet dengan model seperti itu gitu ya. Itu terindikasi gitu ya bahwa bisa jadi ya pada saat itu dia mendapatkan sediaan yang palsu. Atau misalnya dari kita bisa mengecek juga dari nomor izin edar ya. Saya kira ini masyarakat juga perlu diedukasi bahwa kalau masyarakat itu sudah melek teknologi gitu ya, sudah kenal dengan aplikasi ya minimal katakanlah WhatsApp atau apa ya yang mungkin juga Telegram misalnya, maka harusnya mereka juga paham gitu bahwa Badan POM saat ini itu juga sudah punya aplikasi gitu ya yang kita kenal dengan nama Cek di POM, di mana di dalamnya ini loh kita bisa mengidentifikasi gitu ya apakah obat, kemudian kosmetik, kemudian makanan, minuman, suplemen, ya obat tradisional ya jamu termasuk di dalamnya yang kita beli atau kita konsumsi ini legal atau tidak. Ya itu salah satunya juga bisa diketahui dari cara kita mengidentifikasi nomor izin edarnya. Jadi prinsipnya saya selalu menyampaikan bahwa edukasi yang sifatnya kontinu gitu ya, yang sifatnya berkelanjutan, yang bisa kita mulai dari lingkungan terdekat kita, pasti akan ada hasilnya. Ya, tidak mungkin tidak. Ya, apalagi kalau misalnya contoh lain ya, kita misalnya sampai memiliki program terkait pembentukan kader misalnya. Ya, kita melakukan pendekatan kepada ibu-ibu kelompok PKK atau kelompok pengajian, di mana kita tahu misalnya bahwa ibu-ibu ini kan kalau dalam lingkungan terkecil di dalam sebuah keluarga itu kan mereka selalu jadi tumpuan ya. Ya kalian lah ya, papa, mama, papa, ma, ibu ya, ma, ya, mami dan seterusnya gitu ya, sehingga kita bisa melakukan pendekatan kepada ibu-ibu ini gitu, sehingga harapannya pada saat rumah ibu-ibu ini kemudian menjadi perpanjangan tangan kita gitu ya, para apoteker, para farmasis yang kemudian bisa menyampaikan ini loh Pak, Nak gitu ya, kalau kita ingin mendapatkan obat ya baiknya seperti ini ya, kalau kita mau mengkonsumsi obat baiknya seperti ini. Ya, bahkan sekarang termasuk masyarakat juga diperkenalkan ya bagaimana kemudian mereka mengenal mengenai pemusnahan obat seperti itu. Jadi saya kira tetap gitu Mbak Alfi dengan edukasi yang bisa kita lakukan secara kontinu dan minimal kita mulai dari lingkungan terdekat ya, dan kita niatkan dengan baik, saya kira itu akan membawa dampak ya, dan harapannya kan efek domino yang positif yang kemudian bisa kita hasilkan begitu. Oke, baik. Terima kasih Bu Ika. Jadi pada intinya adalah peran kita juga sebagai farmasis dan juga orang yang tahu gitu regulasinya, kita harus edukasi gitu kepada masyarakat ya, terdekat dulu kepada keluarga kita, teman-teman kita yang mungkin bukan dari farmasi, ya kita kasih tahu lah kayak ngobrol-ngobrol santai sama ngasih tahu nggak boleh lorek kayak gini kayak gitu. Terus juga kita bisa kalau misal udah terlanjur nih udah beli obat, nggak belinya di apotek gitu, kita bisa cek aja izin edarnya di
cek BPOM gitu ya Bu. Jadi kita bisa lihat apakah obat ini memang sudah legal gitu. Jadi nggak lagi tertipu mungkin di luar sana banyak sekali karena uh, dari pelaku usaha mungkin memikirkan profit aja gitu, tanpa memikirkan gimana baiknya agar konsumen ini nggak kenapa-napa gitu. Tapi balik lagi ke kita sendiri sebenarnya, kita harus tetap waspada, kita harus tetap mematuhi peraturan yang memang ada, itu regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah seperti itu. Wah, oke. Jadi sangat menarik ya pembahasan kita hari ini Bu Ika tentang POGR dan lebih tepatnya sangat complicated ya Bu ya. Dan tidak ada tidak ya. Dan tidak terasa kita udah sampai di menit ke-40 nih Bu Ika. Yang artinya telah selesainya sesi diskusi kita kali ini. Aduh, saya masih ingin berbincang dengan Bu Ika terkait POGR ini. Mungkin kita sambung di lain waktu ya Bu ya. Boleh. Oke, terima kasih Bu Ika. Oke, sebelum kita menutup podcast kita kali ini, izinkan saya menarik kesimpulan ya Bu, terkait pembahasan kita hari ini mengenai polemik peredaran obat di gerai retail. Jadi POGR telah terjadi sejak lama dan salah satu penyebabnya adalah masyarakat yang telah memiliki akses terhadap informasi mengenai obat-obatan. Akan tetapi masyarakat lupa bahwa saat berbicara mengenai obat, kita itu juga harus berbicara mengenai keamanan dan juga efikasinya gitu, di mana kedua ini itu tidak dapat dipisahkan. Sejatinya telah terdapat regulasi yang mengatur penjualan obat, yaitu Permenkes 9 tahun 2017 tentang apotek dan Permenkes 1331 tahun 2002 tentang pedagang eceran obat. Lalu mengenai faktor mudahnya peredaran obat itu terdapat 3 faktor, yaitu 1, kemudahan swamedikasi, dan yang kedua, tingginya biaya kesehatan dan juga enggannya masyarakat untuk melakukan diagnosis kepada dokter gitu. Oke, kemudian BPOM telah melakukan tugas inspeksinya secara optimal, tetapi masih dibutuhkan regulasi yang lebih baik lagi untuk mendukung upaya dari BPOM ini sendiri. Selain itu juga terdapat 3 tindakan yang dapat dilakukan untuk menangani POGR, yaitu yang pertama pengesahan Undang-Undang Kefarmasian, yang kedua peninjauan regulasi yang sudah ada terdahulu, dan mengedukasi masyarakat. Oke, baik, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Ibu Apotekar Ika Nurchyanti SPM MSc karena telah dengan senang hati berbagi ilmu di sini bersama saya dan membahas salah satu isu kefarmasian bersama, dan mungkin juga didengarkan oleh teman-teman yang di luar sana gitu, pendengar setiap podcast Diksi kita kali ini. Oke, semoga apa yang diharapkan dari podcast kali ini terwujud dan semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya, terkhususnya juga kepada Ibu Ika agar kita dapat berjumpa lagi di podcast Diksi selanjutnya ya Bu ya. Terima kasih Mbak Afifi. Iya Bu, sama-sama. Sebelumnya saya mau pantun nih. Indah bunga di tengah taman, Santi duduk ria makan ketan. Sampai jumpa Bu Ika, sampai jumpa teman-teman, sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Alfiani Bikarmasari, host on podcast Diksi 2002, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya, bye-bye.